Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Pasya Aula Oktavianti dan juga rekan saya Nesya Amelia Putri. Kami mewakili kelompok 4 dari kelas 10 MTK 1 ingin sedikit menjelaskan tentang bagian wilayah pada masa penjajahan Belanda. Ayo, kira-kira siapa di sini yang belum mengetahui tentang pembagian wilayah di Kota Surabaya pada masa penjajahan Belanda? Aku yakin kebanyakan dari kalian pasti belum mengetahui tentang pembagian wilayah pada masa penjajahan Belanda di Kota Surabaya. Pengelompokan tersebut meliputi Kampung Cina Pecinan, Kampung Arab, Kampung Melayu, dan lain sebagainya. Namun, meskipun bisikan Telsel ini sudah tidak berlaku lagi setelah tahun 1900-an, tetapi bekas-bekas pembangunan wilayah tersebut masih terlihat jelas. Akibat peraturan tersebut, terciptalah kartu pas jalan yang disebut dengan pasen Telsel. Kartu tersebut biasa digunakan oleh orang Tionghoa yang ingin melakukan perjalanan keluar daerah. Jika mereka tidak membawa kartu tersebut, mereka akan dikenakan sanksi hukuman atau denda 10 gulden. Baik, di sini saya bersama Bapak Mahrum selaku pengurus Kelenteng Bonbio. Selamat siang, selamat datang di Kelenteng Bonbio. Kelenteng ini satu-satunya kelenteng Konghucu terbesar di Asia Tenggara. Kelenteng ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kelenteng ini adalah khusus untuk agama Konghucu. Jadi apa saja kegiatan agama Konghucu itu, satu, agama Konghucu itu melakukan ibadah tiap pagi sama sore. Terus tiap hari Minggu. Selanjutnya ada penanggalan Imlek yaitu pada tanggal 1 sampai 15. Jadi apa saja yang terdapat di kelenteng ini. Kelenteng ini dibangun pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1883. Jadi kalau sampai sekarang itu mungkin 100 tahun lebih. Jadi kelenteng ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, terutama di zaman kemerdekaan rakyat Indonesia khususnya di Surabaya. Lalu untuk tradisi apa saja yang masih kerap dilakukan hingga saat ini? Tradisi atau budaya orang Tionghoa khususnya untuk agama Konghucu, tradisi ini dimulai sekitar tahun 2000 ya, karena orang Tionghoa khususnya umat Konghucu itu terbelenggu dengan Kepres nomor 14 tahun 67 yang dikeluarkan oleh Order Baru. Maka umat Konghucu bisa merayakan Imlek pada tahun 2000, juga memperkenalkan budayanya yaitu Liang Leong dan Barongsai. Jadi itulah dua budaya orang Tionghoa yang saat ini kita lihat tiap hari Xinjia atau Imlek itu pasti ada Liang Leong juga Barongsai. Baik, lalu untuk pengelolaan Kelenteng Bonbio ini apakah ada campur tangan dari pemerintah atau bagaimana, Pak? Sejarah yang ada di Kelenteng Bonbio ini, kalau memang harus ada campur tangan pemerintah, pasti ada. Kelenteng ini adalah salah satu kelenteng cagar budaya golongan A. Bahkan kita pun tidak bisa ngapa-ngapain untuk merenovasi kelenteng ini, kecuali pemerintah yang turut tangan merenovasi kelenteng itu. Bagaimana pendapat Bapak jika Kelenteng Bonbio ini dijadikan salah satu objek wisata Kota Surabaya? Kita memperkenalkan atau memperlihatkan anak-anak muda, khususnya orang Tionghoa, itu mengenal kampung ini seperti tahun 1909, yaitu Kampung Pecinan. Maka untuk saat ini kita akan ke arah ke sana, yaitu step by step kita akan menjadikan denisasi wisata Kampung Pecinan, termasuk yang ada di belakang, yaitu ada WKP. Kita kerjasama dengan Kelenteng Bonbio akan membuka Kampung Wisata Pecinan. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Kelenteng Bonbio. Sekarang akan saya serahkan kepada rekan saya untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang akan kita liput selanjutnya. Bagaimana rekan Pasya? Baik rekan Nesya, dengan saya Pasya di sini. Kini saya akan meliput Ampel Surabaya.
Wilayah Ampel juga dikenal sebagai Kampung Arab. Meskipun namanya Kampung Arab, tapi bangunannya banyak yang bercorak Hindu-Buddha seperti Masjid Ampel ini. Ampel Surabaya sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata religi. Tak hanya itu, Ampel Surabaya juga menyajikan wisata lengkap mulai dari ziarah, belanja, hingga kuliner. Di sini saya telah bersama Bapak Mustajab. Selamat sore, Pak. Sore. Saya ingin bertanya mengenai aktivitas yang biasa dilakukan di Masjid Ampel ini. Iya. Di sini tiap hari banyak orang berziarah ya ke Sunan Ampel. Ya. Hanya itu aktivitasnya itu. Dari Indonesia juga ada orang dari luar negeri. Sebelum pandemi banyak orang luar negeri ke sini. Kegiatan keagamaan apa saja sih yang masih sering dilakukan sampai saat ini? Oh, ini kadang-kadang masih ada Maulid Nabi ya. Terus Isra Mi'raj di dalam masjid ini ada pengajian. Mayoritas penduduk di sini tuh berasal dari daerah mana saja sih, Pak? Yang pertama orang Arab. Soalnya Arab punya ilmunya. Kalau ada sunan mesti dia berbondong-bondong. Sebab kalau jualan sama apa-apa itu laris jualannya. Ya. Dan terus yang kedua orang Madura, yang ketiga orang Jawa. Silaturahminya baik karena dia sama-sama rukun. Kalau ada apa-apa dia mau bikin gara-gara. Takut yang sama yang tidur. Siapa yang tidur? Sunan Ampel. Ya. Apa yang membuat tempat ini tuh banyak banget yang mengunjungi, sangat ramai sekali? Sunan Ampel, promogator Islam Indonesia, spesialis Pulau Jawa, khusus Surabaya. Ya, asalnya sebelum dia ke sini kita itu kan Hindu-Buddha sama Konghucu. Iya. Dari kerajaan Majapahit, Pasundan, Pajajaran, gitu. Bagaimana pendapat Bapak jika ada orang yang beragama lain atau berdaerah lain gitu berkunjung ke sini? Untuk orang lain di sini sifatnya pariwisata, jadi religi, no problem ya. Cuma ya kalau orang lain di luar Islam yang ke masjid yang tidak boleh. Sebab masjid hanya khusus Muslim. Kalau ini kan pariwisata, boleh masuk. Mana saya menerangkan dengan speak English language, no problem. Oke. Baik, terima kasih Bapak, Pak Mustajab sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Sekian video dari kami pamit undur diri karena kalau kami maju saingannya teman sendiri. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.